KPU harusnya lebih teliti. Karena ketika kita ngomong HAM, itu sebenarnya harusnya ada dan ATT. Apa? HAM dan ATT. HAM dan ATT. Ini penyanyi dungdang. Dangdut. Emang kalau bicara masalah HAM itu nggak bakal selesai. Yang selesai itu bicara HAP. Lalu kutangkap. Kelar udah. Itu Kalau kan nggak ada HAP jadi langsung. kalau jangan di dinding dan diam-diam merayap. Jadi sebenarnya kan kemarin Sebenarnya nggak diam-diam ya. Apa? Itu kita yang nyanyi lihat. Paham nggak maksudnya? Ini kalau nggak kan diungkit-ungkit terus ini. Karena dia masih nyapres lagi gitu loh. Kalau Capres deh. ini kita aja capek gitu. Bukan gimana tadi? Capres deh. Bukan capek pres. Capek pres. Sebenarnya yang jauh lebih menjadi perhatian itu adalah bukan hanya ketika kandidat ini dibuka masa lalunya, track recordnya, tapi lebih kepada sudah tahu track recordnya bermasalah melulu, diungkap melulu, kok nggak malu nyalonin lagi. Kan ini jadi capek kita. Harusnya, katanya nih ya, harusnya ketika debat kandidat kemarin itu 3 orang capres itu 3-3-nya fresh, nggak ngomongin masa lalu, hanya Masa ngomongin depan soal- yang kita mau hadapin kan harusnya. nggak ngomongin kejelekannya, nggak ngomongin negatif campaign karena ada positif campaign juga. Iya. Negatif dan positif campaign itu boleh, yang nggak boleh itu Black. Black campaign. black nggak boleh loh. Jadi gini, yang kalau black saya boleh, yang boleh blok. nggak gini, yang bukan jadi masalah, tapi sebenarnya itu terjadi karena apa? Karena kalau kita mau ngomong tema debat saja, kemarin itu termasuk di dalam itu HAM. Tidak ada burgernya. Loh ini bukan ngomong makanan. Gini-gini, ya kan? Kita ngomong yang tema debat yang ditentukan oleh KPU itu ada memang HAM asasi itu manusia. bagian dari sesuatu yang memang harus menjadi visi misi. Dan dari capres. ketiga kandidat itu yang ada kaitannya dengan HAM itu Iya, tadi kan. itu tadi. Konsisten dengan HAM kemarin. Ya cuman Pak Ganjar konsisten dengan HAM, Artinya hukum. gini, apapun itu ya. pelayanan publik. Jadi ketika kita ngomong sesuatu yang berkaitan dengan HAM, itu nggak ada yang salah. Wong tema debatnya saja memuat Tapi tidak HAM. lengkap, Ca. Itu yang jadi permasalahan. Menurut saya Kok nggak KPU harusnya lebih teliti. Karena ketika kita ngomong HAM, itu sebenarnya harusnya ada dan ATT. Apa? HAM dan ATT. HAM dan ATT. Ini penyanyi dungdang. Dangdut. Emang kalau bicara masalah HAM itu nggak bakal selesai. Yang selesai itu bicara HAP. Lalu kutangkap. Kelar udah. Itu Kalau kan nggak ada jadi- HAP langsung. Kalau jangan di dinding dan diam-diam merayap. Jadi sebenarnya kan kemarin Sebenarnya nggak diam-diam ya. Apa? Itu kita yang nyanyi lihat. Tapi sebenarnya maksudnya diam-diam banyak kita aja yang lihat. Coba kita lihat ya, kalau memang HAM ketika dua calon capres yang dua boleh bertanya tentang seperti itu karena memang Pak Prabowo ada permasalahan itulah yang selalu diungkit-ungkit Setiap seperti 5 itu. tahun. Kelar Itu tadi. oke lah gitu misalnya diperbolehkan. Tapi kemarin tuh bicaranya apa aja sih? HAM terus apa lagi? Hukum, penegakan hukum, HAM, kualitas korupsi, demokrasi. publik, pemberantasan. kerukunan warga. Kualitas demokrasi. Pupuk di Kualitas. mana pupuk disimpan? Nah, tiba-tiba masuk pupuk Pupuk juga. di mana tuh? Itu dia maksudnya ke layanan publik. Layanan Kalau publik. pupuk susah mendapatkan akses. gitu. Kalau dia mau bersabar nanti ada temanya tentang pertanian, tentang itu ada, cuman dia memang Memang kayak ke pelayanan Nggak, publik tapi itu. gini, makanya bedakan sesuatu yang memang layak untuk dibahas dan sesuatu yang memang kesannya mengungkit-ungkit. Betul, ya Jadi itu. makanya kalau berkaitan dengan HAM, itu memang jadi tema. Ya jadi tema, betul. Untuk dijadikan tema debat. Jadi kalau kita membahas tentang itu nggak ada yang salah. Bukan mengungkit. Kecuali kalau kamu ngomong masalah keluarga, nah itu baru mengungkit. Iya, karena itu iya. nggak ada tema yang memang bersifat menyerang pribadi. Tendensius Itu ya. loh. Lu iya dong. Berarti sah. Kenapa tiba-tiba Sah, kamu boleh. menyerang keluargamu, anakmu dan sebagainya kan nggak ada Nggak ada dalam urusannya. tema. Iya, Ada kalau dalam- kemarin masuk tema kan, berarti Lu bukan jelas, mengungkit. sekarang gini deh, bayangin deh, kalau misalnya Pak Prabowo itu ini melanjutkan Singam dari tadi. Ya. Kalau Prabowo itu tiba-tiba mungkin 5-6 bulan atau setahun 2 tahun lalu mengakui perbuatannya, meminta Lalu ya maaf. ngomong Iya, tahun lalu. 2 tahun lalu. Kira-kira apa yang terjadi? Dia nyapres nggak? Coba. Mungkin aja nyapres. Coba. Kalau menurut saya sih mungkin aja nyapres karena nyapres Tapi kan itu peraturan memperbolehkan atau tidak?
Ya kan kalau misalnya secara formal diberhentikan dari tentara itu diberhentikan dengan hormat, artinya tidak ada masalah pelanggaran pelanggaran serius. Pelanggaran serius. Jadi sebenarnya gini, secara politik itu tahun 2009 tuh DPR tuh sudah merekomendasikan pengadilan HAM secara ad hoc. Jadi secara politik sudah diputuskan itu. Tapi kan kemudian itu tidak dilaksanakan, sampai sekarang tidak dilaksanakan. Yang ada itu pengakuan pemerintah bahwa pernah terjadi pelanggaran HAM. Dan itu solusi yang ditawarkan di luar apa yang diputuskan oleh DPR pada 2009 lalu. Bukannya pada saat itu juga Pak Mahfud di situ kan dia sebagai Dia waktu itu ketua Mahkamah Konstitusi. Oh, enggak, soalnya enggak tepat ketika kita membuat yang namanya pengadilan ad hoc, sementara ad hoc sendiri pada saat itu Gubernur DKI. Ahok itu Ahok. Sebenarnya kalau masalah HAM aja ya, daripada ribet-ribet ini diselesaikan dengan gambreng deh. Kambing palain gambreng. Tapi emang gini loh, maksudnya banyak orang khususnya anak-anak sekarang ya, yang nggak semuanya juga ya, yang nggak, ya udahlah biar yang penting bisa kerja, yang penting kerja kan sekarang banyak yang seperti itu. Misal nggak bisa debat, yang penting bisa kerja. Nah gitu. itu yang sering seperti itu sering. Lu lihat deh komen-komen, yang penting bisa kerja, yang penting kerja gitu. Nggak, maksudnya kita yang memilih mereka, taunya dari mana mereka bisa kerja. Kalau tidak dengan Makanya track saya record, portfolio, terus cara menyampaikan Kita gagasan, kan pengen Bar. mendapatkan Nah, pemimpin ini yang orang kadang terbaik. gini, orang tidak berpikiran seperti ini ya. Maksudnya gini, kalau bicara yang penting bisa kerja, semua rakyat Indonesia kerja. Ada yang mulai kuli, ada yang mulai tukang beca, ada yang mulai pegawai, ada yang mulai pengusaha. Gini maksudnya, ada yang mulai jadi pejabat. Nah, setiap urutan pekerjaan ini kan punya istilahnya yang dibutuhkan berbeda-beda. Misal kayak, mohon maaf, tukang beca, kuli, ya tenaga gitu. Oh, iya. Semakin Skillnya dia ada juga, dari skillnya skillnya harus kuat lah ya. Bukan skill. Skill. Nah, Saya pernah mempekerjakan tukang batu. terus Bikin rumah. Jadi. iya. itu tujuannya kan itu. Tapi maksud saya, Kalau bikin semakin rumah dia tujuannya kan tinggi jadi. tingkatannya, semakin dia tinggi tingkatan, kemampuan kerjanya kan harus lebih tinggi juga dibanding tidak hanya sekedar kerja. Ini sepakat. Jadi gini, sebenarnya dari ketiga kandidat ini, kembali ke debat kemarin itu, yang merasa terungkit masa lalunya dan dia nggak nyaman, hanya pasangan nomor 2. Karena nomor 1 dan nomor 3. Ya kejepit kemarin. Iya, Nah, karena di tengah relatif, kan. kalau diungkit itu yang ada adalah prestasi-prestasinya. Walaupun prestasi kan relatif ya. Iya. Ada yang bagus, ada yang biasa banget. Iya. Karena dua-duanya tidak punya, ya atau sebut saja, ya tidak punya lah masalah dengan HAM misalnya. Dengan kasus-kasus kekerasan. Ini tidak ada. Nah, sementara calon nomor 2, itu, ya itu tadi yang dibilang deh, Singabil itu, tidak pernah selesai. Tidak pernah ada permohonan maaf, sehingga orang masih tertarik untuk mengungkit-ungkit lagi. Dan ketika mau mendebat apa, nggak bisa. Karena setiap tanggapan dari 01 ataupun 03, dia setuju. Repot. Ya karena sebenarnya itu keinginan dari paslon 1 dengan 3 itu sebenarnya adalah tinggal diungkapkan aja. Ya sudahlah bikin pengadilan ad hoc itu sebenarnya pengen jawabannya, bukan untuk menyerang secara pribadinya. Cuman kalau orang salah tangkap dalam, kadang-kadang orang pintar itu tidak akan bertanya langsung, dia tuh akan memutar-mutar seperti apa sehingga kita harus memikirkan dulu ini pertanyaannya mau kemana sih. Nah itu orang-orang cerdas akan begitu. Sebenarnya ya kalau saya pribadi ini lebih seneng misalnya Pak Prabowo ini supaya kita nggak muter-muter soal masa lalu dia, buatlah pengakuan. Atau proses saja. Atau klarifikasi lah. Biar apapun ininya supaya terang benderang ini terjadinya seperti apa. Kan memang sebenarnya sudah ada kan apa dulu surat pemecatan dari DKP tahun 98 itu yang menyebutkan seperti itu. Kemudian yang menjadi Dewan Kehormatan atau Dewan apa istilahnya itu ya masih PBB. ada juga. Orang-orangnya masih ada. Orang-orangnya masih ada. Hidup, walaupun ke sana sebagian besar. Nah, itu. Kita makanya hal seperti itu gini. Masyarakat itu
tidak berhak mengadili. Iya. Kita tidak berhak mengadili, tapi kita berhak tahu. Ya. Betul itu. Siapa yang akan kita pilih, orang seperti apa yang kita pilih menjadi presiden di Indonesia. Karena kita sebagai rakyat. Itu kita hak nggak kita. mengadili. Hak kita untuk tahu. Jangan Iya. ditutup-tutupi. Apalagi Gitu peristiwa loh. tentang yang selalu kemudian membuat kita sedih adalah 13 orang yang tidak tahu kemana rimbanya itu. Kalau itu kemudian dijelaskan, kemudian ya misalnya, oh ini ada di sana makamnya atau hilangnya di sana, keluarganya juga mungkin akan tenang. Dan nanti Pak Prabowo kalau pada tahun 2029 dia nyapres lagi, nggak diungkit-ungkit lagi. Paham nggak maksudnya? Ini kalau nggak kan diungkit-ungkit terus ini. Karena dia masih nyapres lagi gitu loh. Kalau Capres deh. ini kita aja capek gitu. Bukan gimana tadi? Capres deh. Bukan, capek pres. Capek pres. Yang paling menarik dari masa lalu ini kalau Pak Prabowo kan itu tadi, tapi kalau Pak Anies misalnya, oh dia tuh anak sekolahan Dari dari Jogja, kecil, sekolah dari Jogja. kuliah di Jogja, Kemudian dia Amerika. ya pokoknya jalur-jalur Ya dari akademisi. maksudnya orang tuanya juga jalurnya memang jalur pendidikan, pendidikan. Itu yang paling diungkitkan itu, atau kerjanya ketika jadi menteri, ketika jadi gubernur Jakarta, Rektor pernah jadi juga. rektor. Nah, sementara kalau Ya. Pak Ganjar Makanya boleh seperti itu diungkap Ya kan aja diungkap, kan? gitu kan. Iya. Bukan sebatas profesi, tetapi hal-hal yang berkaitan memang kayak itu tadi. Ya kan? belum ini nunggu. Kita nggak nunggu padahal loh. Kalau masa lalu Pak Ganjar paling kalau diungkit, oh dia nih anak polisi yang ya bukan miskin, biasa-biasa saja, dia berjuang untuk kuliah, dia sangat dekat dengan kedua orang tuanya, kemudian ya bertemu dengan siapa? Bu Tapi Atiko. ibunya Pak Ganjar Ibunya itu backgroundnya kan jualan warung ke saya. Apa? Kan orang kelontong. Oh iya, toko kelondong. Iya, iya benar. Ke saya. Makanya Pak Ganjar waktu itu juga sempat ketemu dengan keluarganya dari Pak Hugeng. Wow. Oh, bukan iya, dia. itu kan sempat karena memang Pak Hugeng itu salah satu figur Panutan kepolisian yang polisi jujur. Padahal kalau Jujur. secara objektif, jujur dan banyak kita dengar kayak misalnya Pak Anies bisa diungkit kalau pengen mencari keburukannya tentang politik identitas di 2017. di 2017. Ya. Toh, itu nggak ditanyakan Ditanyakan sebenarnya, tapi kan dibalas dengan bahwa ketika izin untuk rumah gereja, ibadah, tapi kan sudah dibuktikan. Atau Pak Ganjar yang punya catatan-catatan yang misalnya semen segala macam. Iya. Tapi kan itu udah pasti setiap capres sudah mempunyai jawaban dan akan ngira juga nih kira-kira Pasti akan diserang yang ini. ini Betul. gitu. Akan diserang dan udah masing-masing udah punya jawaban. Iya. Tapi sepertinya pada saat diungkit masalah Pak Prabowo ini, sepertinya nggak menduga itu akan ditanyakan ya. Dan Pak. mungkin Iya. pada saat itu Pak Prabowo sendiri tidak paham dan tidak tahu masalah kedua capres. Dia Kan ada timnya. Dia nggak paham. Ya kan bisa aja Kamu lupa. jangan salah loh, di belakang capres-cawapres ada tim yang membackup. Tim apa? membantu. Tim apa? Hanya ini timpang memang. Nah, ini kan jadi kemudian teman-teman di luar sana nonton kita ini kemudian meminta gambaran ya, kira-kira gambarannya ini setelah melihat debat kemarin mereka harus bagaimana. Ini ada pesan masuk kira-kira seperti itu. Kalau melihat debat kemarin, kok sepertinya ada dua kandidat yang debat kusir. Yaitu 02 dengan 01. Ini debat kusir. Sementara Pak Ganjar ini seperti seolah-olah dia mau nyapres, loh yang temannya malah berantem gitu. Jadi mau berangkat sendirian nih jangan-jangan. Nah, ini apa ya kemarin? Sedikit soal debat kusir kemarin. Ada yang punya Nggak apa-apa debat kusir. Debat kusir nggak masalah asal jangan debat ngusir. Bagus Nah, itu jangan. Tapi kan Pak Kusir itu kerjaannya ngusir. Tapi nggak Mengusir dia. pergi-pergi. Yang diusir nggak pernah pergi. Sebenarnya yang paling Karena dia ngikutin terus. ingin masyarakat itu adalah debat-debatnya tuh yang substantif sebenarnya. Debat kasur. Debat kasur. Jadi lebih cenderung kita mendapatkan ilmu cara berdebatnya juga. asal jangan debat kasar. Iya, itu nggak boleh terjadi. Ya ini banyak-banyak nggak ada orang, ada beberapa mungkin nggak ada beberapa ya, cuman banyak lebih ke pancing emosinya sebenarnya secara tidak langsung. Maksudnya menurut saya itu juga yang dijadikan alasan gitu-gitu kan. Ini Menurut Kan saya harapannya nggak ada. berdebat itu tentang hal yang substantif.
substantif. Iya. Substansinya yang Iya, penting. betul. Kenapa ada merasa pihak tersinggung, merasa bahwa ketika ditanyakan itu merasa, lo itu nggak substansi. Nah, saya kembalikan lagi, itu ada dalam tema debat. HAM itu ada dalam Ya, tema itu debat. Termasuk Jadi, demokrasi juga ada waktu itu. kalau kita ngomong soal itu hal yang substantif menurut Iya, saya, iya, substansi betul. banget. Makanya. Dan yang kemarin Boleh bikin ditanyakan. mulai tembak-tembakan rame kan dimulai pada saat membahas mengenai demokrasi. Iya. Putusan MK adalah cerminan bahwasannya demokrasi sudah mulai turun. Iya. Itu diungkapkan oleh Pak Anies dulu awal kan, Anies. Nah, itu kan kemudian ditanyakan ke Pak Prabowo. Pak Prabowo nembak proses pemilihan gubernur DKI. Ya, Berarti itu kan nggak tidak tidak substantif menjawab. menjawab. Maksudnya Iya. tidak DKI pada menjawab. waktu itu lebih, kalau menurut saya itu lebih ke pribadi, Personal ya? personal. Iya. Lu dulu kemarin sama gua oposisi. Enggak, sebenarnya kalau misalnya dijawab dengan lugas dan juga dengan elegan, Iya. itu tidak akan terjadi pribadi. Iya. Cuman ketika beliau memanggil Pak Anies dengan Pak Anies, Mas itu Anies. pribadi itu. Mas Anies. Mas Anies, Iya. Mas Anies, kok nggak nyetir kereta sih? Gitu. Masinis. Ya, itu yang membuat sebenarnya Ya. jadi masalah jadi pribadi. Iya, Seharusnya nggak itu. boleh, harusnya jawab aja itu seperti itu. Jadi sehingga debatnya itu mengandung sebuah, jadi nggak terlalu timpang lah. Jadi kelihatan sekali beberapa akademisi ya yang menilai untuk semuanya ini, Pak Prabowo pada saat itu emosinya terangkat sehingga mungkin nggak tahu, saya tidak cara berpikir dan cara menjawabnya, akhirnya tidak menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh paslon 1 dan paslon 3. Nah, dari hasil kemarin itu saya cuplik dari CNN itu memang dari debat kemarin itu beberapa yang ada, media yang ada itu, CNN terutama ya, itu menyimpulkan bahwa Pak Ganjar pada posisi tertinggi mendapatkan simpati publik, keduanya Pak Anies, kemudian yang terakhir itu Pak Prabowo. Artinya mungkin karena dikasih kesempatan untuk menjelaskan kepada publik apa yang ada dalam isi kepalanya, tapi malah digunakan untuk hal-hal yang seperti emosi tadi, ternyata publik juga nggak suka orang berantem ya. Mungkin Ya, pasti. lihat berantemnya mungkin suka, tapi kalau untuk milih, ogah. Mungkin Ya, lihat berantemnya itu lucu, tapi kalau untuk milih, ogah. Enggak, kalau saya sih berharap dan saya yakin ya rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia itu sudah pada posisi yang bisa menerima dan melihat sesuatu secara objektif. Cuma kadang-kadang memang ada pihak-pihak yang tidak objektif menyampaikan sesuatu. Nah, itu yang harus kita harapkan. Ayolah dilandasi dengan semua itu jujur aja lah. Iya, Gitu betul. loh. Karena yang kita harapkan tuh mau jadi rakyat, mau jadi pemimpin, itu adalah jujur dulu. Itu jujur yang utama. Tetapi begini, ketika kita membicarakan masalah seperti ini pasti ada yang komen di bawah. Pelawak apaan? Udah biasa. Saya digituin sudah biasa. Jadi curhat ini. Jadi sekali lagi semua diawali dengan jujur karena hanya Sri Mulat yang diawali dengan jujur.